Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat konten YouTube yang bertema Hari Raya Idul Adha, tapi bukan bakar sate. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang Idul Adha atau tata cara penyembelihan hewan kurban dengan benar. Jadi Hari Raya Idul Adha biasa dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Pada tahun kali ini, pada tahun 2020 terjadi pada tanggal 31 Juli. Tanggal 31 Juli yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang diikuti 3 hari, di mana 3 hari ini yang dinamakan Hari Tasyrik. Hari Tasyrik ini terjadi pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setelah Hari Raya Kurban, Hari Raya Idul Fitri, setelah Hari Raya Idul Adha. Setelah sholat Id, baru 3 hari selanjutnya itu dinamakan Hari Tasyrik. Oke, saya akan sedikit bercerita atau mempelajari bagaimana cara menyembelih hewan kurban dengan benar. Tetapi kalau ada kekeliruan dari perkataan saya di video ini atau ada kekeliruan yang saya sampaikan, tolong komentarnya di bawah ya. Tolong komentarnya. Bagi ustadz-ustadz mungkin yang lagi menyimak video ini, tolong komentarnya bila ada kekeliruan yang saya sampaikan. Karena saya juga tahap pembelajaran. Yang pertama, cara menyembelih hewan kurban didahului dengan membaca basmalah atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang kita lakukan, dahulukanlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama untuk menyembelih hewan kurban adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa sholawatnya? Sholawatnya seperti ini: Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang kedua membaca sholawat. Terus yang ketiga, menghadap ke arah kiblat bagi pemotong ataupun hewan yang akan disembelih. Dalam hal ini hewan dibaringkan di atas lambung sebelah kiri. Maksudnya lambung sebelah kiri itu ada di bawah, atau gampangnya tangan ataupun kaki hewan kurban tersebut yang sebelah kiri ada di bawah dan yang sebelah kanan ada di atas. Dan hewan kurban tersebut harus menghadap ke kiblat. Bagi juga pemotongnya harus menghadap ke kiblat. Dan lehernya harus dihadapkan ke kiblat. Dan yang keempat, setelah posisi sudah siap, maka diiringi dengan bacaan takbir sebanyak 3 kali dan tahmid sekali. Seperti apa bacaan takbir tersebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu singkatnya. Takbir itu panjang seperti takbir waktu Hari Raya Kurban, Allahu Akbar, dan terusnya sampai 3 kali. Itu nggak apa-apa. Cuma ini bagi pemotong membaca takbir sebanyak 3 kali dan tahmid sekali. Dan yang kelima, mengucapkan doa. Ada doanya. Doanya seperti ini: Allahumma hadihi minkah wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Seperti itu. Dan ada pula pertanyaan, apakah boleh mengucapkan nama seseorang yang dimana seseorang tersebut ingin berkurban? Maksudnya seperti ini: untuk kurban 1 kambing ataupun 1 domba itu disunahkan untuk 1 orang, hanya untuk 1 orang. Tetapi kalau sapi, kerbau, unta itu untuk 7 orang. Apakah boleh menyebut nama seseorang yang memiliki hewan kurban tersebut? Gak apa-apa. Di dalam doa pun gak apa-apa. Caranya seperti ini: Allahumma hadihi minkah wa ilaika fataqabbal min
fulan bin fulan terus sampai 7 orang. Kalau kambing ataupun domba hanya untuk 1 orang seperti ini. Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan. Taqabbal min fulan. Seperti itu. Jadi untuk penyimak video ini bila ada kekeliruan mohon komentarnya ya, karena saya juga masih tahap pembelajaran. Dan yang keenam, sebagai catatan dalam menyembelih hendaknya menggunakan alat yang setajam mungkin. Ini didasarkan pada riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal. Jika kalian menyembelih, jika kalian yang memotong, sembelihlah dengan baik. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya. Jadi kita harus mempunyai golok ataupun pisau yang tajam agar tidak menyiksa hewan kurban, agar tidak menyiksa kambingnya, kerbaunya, untanya, atau kalau kita ingin memotong ayam, bebek, nggak apa-apa, harus memakai pisau yang tajam, karena kalau tidak tajam itu akan menyiksa hewan tersebut, kasihan. Dan ini saya ada sebuah golok ini namanya golok Kris Doren karena asalnya dari Jalan Kris Doren, Jakarta Barat. Ini saya dapatkan dari Babe Haji Sidik, di mana beliau adalah berjualan golok seperti ini, tetapi beliau juga jualan atau jual beli hewan kurban. Dan ini adalah pisau Kris Doren yang berukuran 25 cm. Banyak ada yang ukuran 15 cm, 20 cm, 25, ada pun yang sampai 35 cm. Ini saya dapatkan yang ukuran 25 cm. Kalau membuka pisau diusahakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, biar tidak ada hal yang tidak kita inginkan ini. Oke, kita coba apakah ini benar-benar tajam. Ya, kita coba ke kertas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ujung sampai ujung. Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tajam, alhamdulillah sudah memenuhi syariat Islam. Harus tajam itu. Ya. Masya Allah. Jadi kalau mempunyai pisau harus yang tajam. Dan pisau ini kalau kita mempunyai pisau jangan buat yang tidak-tidak. Apalagi untuk pisau sembelihan jangan dibuat hal yang tidak baik. Buatlah beribadah kepada Allah seperti menyembelih atau memotong hewan kurban ini. Kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Sudah cukup tajam kan? Ya kan? Alhamdulillah sudah tajam. Dan varian harganya itu ada yang kalau tidak salah ada yang 300.000 sampai jutaan, ada yang sampai 3,5 juta. Kemungkinan ini harganya 1.500.000, kemungkinan 1,5 juta. Kalau tidak salah 1 juta. Tetapi ini saya alhamdulillah tidak beli, saya mendapatkan. Aduh Allah. Ya, bisa buat ngaca. Ya, ini berukuran 25 cm. Dan ini kalau tidak salah dari tanduk kerbau, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Oke, sudah tajam. Kita coba lagi. Kan? Sudah memenuhi syariat. Kan? Oke, sudah tajam, alhamdulillah siap buat hari raya besok.
hari raya besok, doakan semoga saya bisa mempraktekkan bagaimana cara memotong hewan kurban dengan benar. Karena saya juga pertama kali akan memotong hewan kurban pada hari raya Idul Adha besok. Karena biasanya yang memotong hewan kurban adalah abah saya, tetapi beliau sudah almarhum. Jadi ada kakak saya yang lebih tua dan ada pula saya yang akan menggantikan beliau untuk memotong hewan kurban di hari raya tersebut. Dan ini adalah pisau peninggalan beliau, pisau peninggalan abah saya. Ini andalan beliau hampir kurang lebih 10 tahun, kurang lebih 15 tahunan andalan beliau. Ini beliau beli, abah saya beli di Madura, memesan kepada temannya dahulu. Tapi ini tidak tahu pisau apa ya, pisau bahannya ini. Saya buka, bismillahirrahmanirrahim. Ini andalan beliau jika memotong sapi, memotong sapi ataupun memotong kambing. Ini andalan beliau. Pisau ini sudah menemani abah saya hampir kurang lebih 20 tahunan. Ini beliau sudah tiada, jadi yang menggantikan adalah kakak saya, dan saya juga akan belajar kepada kakak saya bagaimana cara menyembelih hewan kurban dengan betul. Ini kurang lebih ukurannya sama seperti ini, kurang lebih 25 sentian, 27 cm lah ini. Oke, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini tajam? Tapi menurut saya ini tajam, karena dulu jika abah saya memotong sapi atau memotong kambing, yang diminta beliau untuk menemani beliau memotong adalah saya. Jadi saya tahu seperti apa pisau ini. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ujung, alhamdulillah tajam, masih tajam. Alhamdulillah, masya Allah, tajam ya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah andalan beliau. Jadi kalau saya lagi memegang pisau ini jadi ingat beliau. Ini sudah menemani beliau hampir 20 tahunan. Ini tempatnya dari kulit asli ini. Entah apa namanya pisau ini, pisau apa namanya tidak tahu saya. Beliau ini memesan dari pembuat pisau di Madura. Pembuat tersebut temannya sendiri, katanya. Sudah lama ini. Ini peninggalan beliau yang sangat berharga bagi saya, yang harus saya terus perjuangkan dan terus saya laksanakan di setiap hari raya Idul Adha ataupun acara-acara pemotongan lainnya. Oke, ini dia, saya masukkan kembali. Ya, ini saya sudah memegang satu pisau dan satu golok. Ini punya saya pribadi dan ini peninggalan almarhum. Jadi harus sama-sama dipertahankan. Tetapi kalau memiliki pisau ataupun golok seperti ini, jangan dibuat main-main. Paham? Tidak boleh main-main dengan benda yang tajam. Karena ketajaman hanya milik Allah. Kalian boleh memiliki pisau, golok boleh, tetapi harus untuk beribadah, harus diperuntukkan beribadah kepada Allah, seperti memotong hewan kurban, tak apa-apa. Jangan dibuat main-main, oke? Sekian video kali ini. Jangan lupa bagi yang suka video saya ini, like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa komentar kalian jangan lupa, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten YouTube. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.